itu ternyata setelah saya cari-cari, pemangku itu harus mengikuti pandita. Selama ini pemangku kan tidak mengikuti pandita. Pandita itu juga sewana. Pinandita harusnya juga juga sewana. Nah, taksu itu tidak itu cuma sakti pemandangan, ya. Jadi taksu itu jelas ya. Kalau di Jawa namanya Sri Kolen. Nah, ini di Madura ada namanya, di Jawa diberi nama. Kalau ada jambangul atau pemangku di sebuah tempat, ya, walaupun bodoh, walaupun pintar, jangan jenengan nantep di sana sebelum diberi izin. Terimalah materi. Ya. Om Swastiastu. Oke. Jadi yang kamu sebentar tadi, ini saya ingin menyampaikan lima itu taksu, kemudian yang penting-penting nih, kemudian dewata hubungannya dengan apa anggapan, karena itu apa penting. Kemudian persoalan genta nanti, tapi ini hanya saja apa mengawali, nanti dilanjutkan berikutnya. Kemudian masalah etika, tapi etika yang lebih lebih masuk ke panjenengan. Kemudian persoalan keramahan jemaah sedikit yang disampaikan. Ya, yang sebaiknya begini kan yang pendek itu, tidak iya. Ya ampun. Kemarin informasi waktu ada lokasaba pemangku di Pasuruan, itu benar perang pulau itu, lalu yang disuruh isi materi, lalu menarik salah satu materinya Om Hulun Basuki Langgeng. Maksud yang ini penting juga yang sampaikan gitu. Kalau di sana pemangku Om Swastiastu gitu awalnya, tapi setelah itu tambahi Om Hulun Basuki Langgeng gitu, lalu dijawab Hulun Basuki gitu. Coba saya mencoba nih. Jadi Om Swastiastu dijawab, Om Hulun Basuki Langgeng dijawabnya Langgeng Basuki. Coba nih, ini seperti orang negeri gitu. Para hadirin yang berbahagia, terimalah pangancali kami Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Hulun Basuki Langgeng. Jos, gitu. Jadi begitu di sana Rio bukan main gitu. Nah kemudian saya tanya, apa artinya Babu? Gak ngerti. Tahu saya sampaikan di sini satu itu. Hong itu semua tahu bukan dalam bijaksana. Hong M titik atasnya lebih cenderung Hong bacanya, M titik atasnya titik, tapi M tidak ada titiknya Hong. Nanti tanya pada Sugilanus kalau mau tanya. Nah kemudian Hulun itu saya. Nah Basuki apa Bapak Ibu? Bukan selamat rahayu. Sejahtera. Kasarnya sejahtera Pak. Kaya. Jadi kaya. Jadi burung sake itu penuh dengan apa? Basuki itu. Jadi manik-manik naga itu emas-emas itu kaya. Jadi kalau Langgeng abadi. Oh, Hulun Basuki Langgeng, ya Tuhan semoga saya sejahtera selamanya. Ya Tuhan semoga saya kaya raya selamanya gitu. Makanya orang-orang Tengger udah kaya, tidak mau dia keluar dari Tengger walaupun sampai sarjana. Nah saya beritahu tuh, terima kasih Bapakku gitu. Ya sekarang semakin mantap Pak.
saya coba pakai gitu. Karena itu milik kita. Ini menarik untuk disampaikan. Kemudian yang berikut masalah taksu ini taksu menarik untuk dibicarakan. Saya dulu berpikir taksu itu yang Haji Saraswati gitu. Jangan-jangan jenengan juga gitu baliknya. Maksi. Ya kan gitu toh. Padahal taksu itu sama dengan gini. Tuhan itu di Padmasana. Lalu di Purura siapa? Tuhan juga. Itu sama gitu. Jadi Saraswati itu ada di Padmasana, taksunya ada di Purura gitu. Lalu gimana itu? Tempatnya untuk memohon, meminta. Nah artinya taksu itu erat hubungannya dengan diri kita. Kalau taksu mangku ya ini taksu jero mangku dengan Mariasa gitu. Ini taksu jero mangku Sutisno gitu. Jadi taksu itu. Jadi tapi itu kalau nanti saya akan jelaskan tentang 3 unsur sarira, suksma sarira, stula sarira, ananta karana sarira. Jadi taksu itu wilayahnya di bagian suksma sarira itu. Suksma sarira itu. Nah itu lebih pada kita, Jadi kita taksu kita, lalu anugerahnya yang Haji Saraswati. Nah kemudian puja Saraswati adalah hari puja Saraswati hari Sanisara Kumane Watu Gunung, akhir dari Paukon ya. Akhir dari Paukon. Ternyata setelah yang cari-cari upacara Saraswati di Tengger itu Kasodo. Oh, Kesade. Iya, Kasodo itu puja Brahma. Jadi kalau Bapak Ibu pemangku umpamanya ingin memuja Saraswati ke Tengger, ikut aja Mas Kasodo itu maksudnya. Saya juga bilang begitu di Tengger, kalau jenengan pasar Saraswati, yaitu produk Bali itu Saraswati itu. Di Bali tidak ada Kasodo gitu, tapi itu sama. Nah, Kasodo pada akhir sasi ya media akhir sasi kasih baru tiga terakhir di Sada itu bulan 12 bulan 12 akhir. Kemudian kalau Saraswati Paukon yang diambil terakhir kita. Nah ini menarik untuk menjadi pemikiran. Nah bagaimana konsep ini? Kita harus puja beliau karena beliau memberi anugerah kebijaksanaan lewat ucap-ucap. Ongnya itu diberi anugerah oleh Yang Haji Saraswati. Lalu purusanya namanya Brahma. Jadi harinya ya hari Saraswati dan Kasodo. Nah itu hari-hari pentingnya. Tapi harinya itu ternyata setelah saya cari-cari, pemangku itu harus mengikuti pandita. Selama ini pemangku kan tidak mengikuti pandita. Pandita itu juga sewana. Pinandita harusnya juga juga sewana. Karena produk Pinandita itu kan dulu kan belum ada persoalan Pinandita dulu. Pemangku dan sebagainya dulu awalnya Empu Kutura. Pada saat Empu Kutura siapa pemangkunya? Kan tidak ada ini. Kan pasti pandita gitu. Pandita coba aja
Jadi mengapa kita lalu ada golongan sekarang mangku lalu? Itu sebenarnya prosesnya dari masuknya Danyang Nirata masuk ke mana, ke Bali pada pemerintahan dalam waktu Renggo kan gitu. Sekarang kalau saya tanya Sanggul Putih itu pandita apa pemangku? Pemangku. Enggak, pandita itu. Zaman semuanya itu mana ada pemangku? Sebenarnya nggak pakai sanggul pandita. Makanya sanggul itu sangkul itu akemul. Sangkul putih, sang akemul putih. Kemul itu, anu loh, selimut kalau di Bali mesaput. Mesaput putih gitu. Sana kemul putih, kalau bahasa Jawa kemul. Aduh nih, seneng saya Jawa ini. Waduh banget deh. Coba apa nih? Kemulnya. Kemulan. Nah jadi konsep ini ketika sebenarnya kan persoalan ini wanita sangat kencang. Sekarang pemangku juga berupaya, tetapi apa yang wajib kan gitu nih. Nah semuanya hampir sama. Nah oleh karena itu Nyureswana, kalau wanita Nyureswana 1 jam, ya pemangku ya 30 menit gitu, atau mungkin 15 menit gitu loh. Jangan tidak gitu maksudnya. Ya, jadi wajib sekali gitu dalam 1 hari. Nah ini tidak ada ketentuan yang mampu, kebanyakan jarang mampu melaksanakan surya. Bangun tidur. Terus. Nah, harusnya. Nah, lalu bagaimana mampu tiap hari susah. Loh, 1 kali sehari loh. 1 kali sehari susah apa? Oh, teman-teman yang penglima loh. Kalau ada pisan loh, yang wajib ini kan suningge. Umat nggak wajib loh. Umat nggak wajib. Tidak ada kewajiban sembahyang loh. Coba, benar kewajiban sembahyang? Nggak ada. Yang kewajibannya adalah baca serada, yang kewajibannya dia loh. Lalu menafsirkannya monggo berdasarkan guru belajar pada guru enggak? Oh enggak, kalau enggak ada aturannya ada. Coba Bapak Ibu lihat aturannya apa? Bebas banget tuh. Bebas banget kan tuh. Bahkan aku bebas banget tuh. Kalau enggak ngantuk, enggak ada nyari-nyari, paling enggak ngantuk-ngantuk gitu ya. Masa gitu? Enggak gitu, mantu itu wajib Nyureswana 1 kali gitu. Nah, bagaimana bentuknya monggo? Ya paling pertama yang kesannya monggo gitu. Kesannya boleh kan gitu bentuknya gitu. Ya nanti paling yo begitu manggung udah mau kesannya mulai lah. Loh, kalau kesannya saja nggak cocok, kan harus yang taksu dan sebagainya. Sudah ya itu akhirnya taksu harus ada, gini harus ada, kan gitu jadinya. Akhirnya ya berbeda tau dengan umat. Jelas nih. Itu masalah pertama ya. Jadi nah kemudian yang paling penting Agni simbol mengapa pagi hari itu pandita itu simbolnya adalah surya simbol Agni yang paling besar. Simbol Agni paling besar dan dihormati. Nah itu lalu disimbolkan dengan rupa, disimbolkan dengan pasepan, dengan pergamaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini informasi semoga bisa dilakukan. Kalau menghidupkan Agni itu di pagi hari. Maksudnya kalau naruh dupa pertama kali loh ya, pertama kali itu kan kadang bisa sore, udah ada pada pagi hari. Jadi jamnya, kalau jam waktunya kan jam 4 pagi itu dimiliki sebelumnya gitu, sebelumnya.
mulai 4 itu sudah silakan. Jam 4 mulai jam 4 itu, jam 4 ke bawah jam 4, 5, 6 itu. Berapa muka? Iya, ya itu yang jam 4 ke sana itu. Nah, paling tidak tuh ini itu penting ya sebagai menghidupkan alam semesta ininya. Kemudian kalau diri itu ya diri ini mungkin cukup untuk taksum ya. Nanti kita bahas berikutnya. Berikutnya adalah persoalan kandepan dan bijaksana. Ini coba ini yang sempat sampaikan dia di rumah guru Omang Menjanti, Jawan Menjanti sama ibu-ibu yang ikut apa guru-guru peseraman sempat ini kan sempat sampaikan di tempat kemarin ya. Coba ini kan begini Bapak Ibu, di Jawa ada informasi tentang lanjut coba next ini ada terus ya terus Kanda itu sudah, kanda itu pengetahuan ya, kanda pengetahuan 4 itu 4 ya, kanda 4 terus ya terus kanda 4 itu disebut juga buah dari dari jenangan sakti ya, terus ya, terus klik. Nah ini ada isana, gitu. Kalau diadukan isana, agura, paman dewa, tatus purusa itu sebutannya sebutan beliau ya. Makanya jadi sabata ai, sadyojata yang penting ya, yang sadyojata Sadiyata, Bama Dewa, Bapak. Sekarang tidak Sabata Air, Bapak Dewa. Tanya tak berusaha, lalu Agora ini sana. Nah, kemarin sempat yang bilang kita diberi nama I, sebenarnya kita dibaptis di sana loh. Ini satu tafsir saja, tafsir saja. Jadi saya bernama I, bangga sekali gitu. Pak jangan sebut Pak I, saya dibaptis itu Siwa loh. Isa jadi ini jangan hilangkan itu karena ditempeli Siwa di dalam nama. Kalau di Jawa jenenge Ki. Ki, tapi Ki-nya tidak masuk di Sabata, tidak masuk. Ki. Oke. Kemudian yang perempuannya dikasih Ni. Niki Yoni lingga anak ini. Lalu Yoni perempuannya. Jadi sebenarnya harapannya ya I dan Ni. Jadi Siwa dan Durga kalau jadi pusat peradaannya luar biasa. Jadi kalau yang jangan merasa kuno bernama Ni, jangan merasa kuno bernama I. Ya saya goda lagi. Lanjut. Ya. Kemudian ini masuk ke Pancawara, masuk Pancawaranya yaitu jadi kalau legi atau manis pahit pon wangi pon ya manis itu Sadyojata punya gitu, Sa punya gitu, Sabata ai banyak itu pahit punya gitu. Nah ini konsep menjadi warga. Lanjut. Nah ini kalau diangkakan Lagi papat. Ya itu jadi apalagi yang gitu itu apa yang hitam itu wage
Metu. Bahasanya apa? Bijaksananya Ambora nah gitu. Jadi 4, 5, 9, 7 itu oke. Lanjut, nanti belajar lagi. Monggo. Terus. Klik. Nah ini warnanya. Warna itu jadi gitu. Jadi merah, kuning, putih. Nah ini menarik kalau membicarakan warna. Kalau warna dibicarakan orang Bali itu mesti putih sama kuning. Menarik ya? Di pura-pura itu mesti warna putih, kuning gitu. Ya karena pembicaraan setiap harinya jadi nalang angin kau gitu. Iya. Sinawa putih kuning gitu. Putih kuning sinawa. Jadi sinawa angin kau tuh. Tapi di Jawa tuh putih kuning. Nggak ngerti loh. Lor kidul itu merah hitam. Jadi Bapak Ibu kalau mangku-mangku ya di pura kalau tidak ada payung hitam sama merahnya jangan diterima. Mana payung hitam sama putih kuning tok lor kidulnya mana? Iya. Jadi ini harus baru seimbang. Tapi kalau putih dan kuning saja itu nanti menuju nis saja. Makanya orang Jawa itu lebih cenderung pada hitam merah, Bali putih kuning. Lalu kebetulan ke Bali untuk Mongsa. Tapi kalau Pak Jokowi tetap di Jawa jadi presiden gitu. Karena siapa yang berpikir hitam dan merah yo dia duniawi. Siapa yang berpikir putih kuning yo ya ini sekali ya monggo jenengan pilih di Hitam merah. ya enaknya pilih kabeh kan maksudnya ada pilih cita-cita yang itu. Orang Jawa cenderung milih yang itu. Makanya presiden dari Jawa semua harus kabeh wong Jawa. Oh Bali ini yang putih kuning saja. Lanjut. Nah ini aksaranya. Aksaranya. Jadi buat rumahku mohon belajar. Nanti ini belajar nurat dan belajar baca bijak aksara. Karena coba tuliskan bagaimana menulis Tuhan. Tulislah Tuhan, salah. Menulis Tuhan bijaksananya yang ditulis. Oh kalau gitu salah juga. Karena tidak ada mantra yang gini tidak ono mantra nih. Tidak ada. Tapi kalau nulis aksaranya Hongkara ada gitu loh. Nah tidak bisa, Jermanku tidak bisa lepas ini, harus bisa sedikit-sedikit. Monggo terus klik. Nah ini jangan lupa ini juga masuk ke suara. Bagaimana baca suara juga? Ada yang bisa baca? Ini dibacanya ji, ro, lu, mo, nem, tapi itu bersuara, bernada. Jadi ji, ro, lu, mo, nem, gitu jadinya. Lalu kalau dibalik ding dong deng dong nang, ding dong deng dong nang 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 dong deng dong deng dong nang deng 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 nang nang deng ji ro ji namo ro ji. Ini suaranya. Jadi kalau ji dong dang deng dong dang deng deng mo nam jiro. Itu suara dewata. Jelas ya? Ini suara ini. Jadi begitu gini. Nopo ibu? Siji loro nopo? Kalau disuarakan dong nang deng mo nam jiro nong nang deng mo nam jiro. Jadi
atas kanan Segitiga. tengah udah tuh segitiga itu ayo segitiga itu ya. Oke lanjut. Nah ini utara, tengah, timur, barat. Oke lanjut. Nah ini masalah Pancamabuta. Ini juga masuk Feng Shui Cina. Nah kita lihatnya air itu ada di utara, cahaya itu ada di barat, kemudian api itu ada selatan, angin ada di timur. Nah kalau Cina timurnya kayu dipakai, ya bodoh aja gitu. Di tengah tanah dan langit, di tengah angkasa seperti lanjut. Nah itu, ini orang ini orang Jawa yang sampai sekarang dipakai itu apa kakang gawa tadi itu dari pusar, tapi kalau di Bali pusarnya itu lamas itu loh, bukan pusar Bali, lamas itu loh Bu. Bukan, tuban yang nyom itu, yang kawah, kakak kawah. Ada loh, kayak kalau kulitnya, bayi lahir itu kan mesti dong, harus dibersihkan itu. apa? Kayak kulit tipis gitu. Iya. Lamas. Bungkusnya itu lamas gitu Ya, kulit tipis. Nah ini di Jawa sampai sekarang masih dipakai dasar. Nah kalau di Tengger itu ponco 4, ponco 5 namanya. Saya sampai, kok ponco 4, ponco 5 ya? Ponco kok 5? Iya. Iya kan? Ponco 4, ya 20. Ponco 5, ya selawe. Ya nanti kita diskusi deh, mengapa begitu. Berikutnya ini Anggapati, Merajapati, Banaspati Raja. Ya itu kalau Setawanya. Kalau kita bentuk yang luar, bentuk luar ya, bentuk luar. Kalau segala dan sebagainya sana larinya. Oke. Anggapati, Merajapati, Banaspati Raja. Oke. Nah berikutnya. Nah ini untuk di Bali diberi nama kalau yang sederajat Pamurah. Sederajat Pamurah. Nah, kalau tadi Anggapati, Merajapati yang Buddha ya, Buddha. Nah begitu beliau menjadi pengurah, ya, ditaksu dan sebagainya, lalu dinamai ada Iratu Murah Tangkap Langit, Iratu Mati Wantebeng, Iratu Mati Jelaung, Iratu Terpetuk, Iratu Nyoman Sakti Pengadangan. Nah, taksu itu Iratu Nyoman Sakti Pengadangan, ya. Jadi taksu itu. Jelas ya? Kalau di Jawa namanya Sri Kolen. Nah, ini di Madura ada namanya, di Jawa diberi nama. Nah ini, tetapi bentuknya sama. Iya. Ya ini sama. Nah ini Nusantara, mungkin di Kalimantan dinamai lain. Ya, lanjut. Nah berikutnya Dewata. Jadi Anggapati, Merajapati itu Buddhanya, Iratu Murah Tangkap Langit dan sebagainya itu penglurahnya, kemudian Padmasananya. Ini. Jelas ya? Jelas. Saraswati tadi itu di sini tempatnya, ya. Kemudian taksunya itu yang tadinya dinamai Iratu Nyoman Sakti Pengadangan. Nah, Iratu Nyoman Sakti Pengadangan kalau sudah berkuasa loh, kalau belum berkuasa ya taksu Jero Sutisno gitu loh. Itu jadi harus terus dikembangkan supaya menjadi Iratu Nyoman Sakti Pengadangan. Perkembangannya masuk pada Saraswati dan Brahma. Lanjut.
Nah ini kalau di Jawa supaya jelas nih, jangan kira Jawa tidak punya makna. Garek, Petro, Bagong, Semar itu yang putih. Semoyo, Semarang itu. Oke, maka pengasihan itu di Semarang itu. Semarang. Ya karena memang nanti yang memberi anugerah Sang Sadyodata Iratu Muraka Kunami, beliau yang disuara atau bisa. Nah, Gareng itu kenapa reng itu Brahma, reng itu merah. Kenapa Gong, Bagong, Om itu kena yang itu. Oke, Semar itu Petro, Wisnu punya Petro, oke, jelas, langsung. Nah ini aksara ini karena tidak cocok. Ini ampungan aksaranya, kemudian masuk ke aksara angah, ya, lalu yang terakhir masuk aksara hongkara. Ini hongkara ini, tapi tidak sesuai dengan. Berikutnya genta ya. Itu informasinya yang terakhir saya dapatkan bukan bajra, bukan bajra. Nah silakan cari di internet. Itu sebutannya menggenta, bukan bajra. Kalau bajra itu dua senjata, dua senjata. Itu sudah kayak diputuskan juga. Tapi kalau yang terjadi kan, ini zaman kita mau baja senjatanya. Bajra itu senjatanya. Yang mata gentel juga gitu loh, sama pandita bawa tolak gentel, kemudian pinandita ya gentel, jelas. Kemudian nanti untuk apa? Untuk cara memainkan dan sebagainya nanti kita dalam pelatihan selanjutnya untuk gentang siap ini hanya informasi pemula. Nah berikutnya adalah etika yang menarik. Mohon jelumangku baik yang sudah maupun yang baru akan ini camkan baik-baik. Etikanya ada istilah boleh dan bisa. Itu sangat ditekankan itu, boleh dan bisa. Maksudnya kalau bisa itu seperti saya mungkin, saya sudah ikut kepanditaan itu. Saya kalau mainin pandita sudah bisa saya. Tapi tidak boleh. Tapi belum boleh saya. Aku belum boleh itu. Oh iya, siap, saya belum boleh. Tahu saya belum boleh. Tahu ya? Nah oleh karena itu mana yang belum boleh begini. Kalau ada jam bangun atau pemangku di sebuah tempat, ya, walaupun bodoh, walaupun pintar, jangan jenengan nantep di sana sebelum diberi izin. Itu jenis jam panggung. Itu etikanya. Jangan baru pangapura dia mau. Jadi kalau jadi umpamanya jadi ketua, lalu ada pertemuan di daerahmu, langsung angkat pintu gaya jelek ya. Kalau di sini mungkin belum begitu kejadian, tapi hati-hati didengar, hati-hati di daerah yang sakral. Bisa bodoh itu. Itu sudah ada terjadi gini ceritanya sama. Ini saya beritahu daerah-daerah Wingit ya. Daerah Wingit itu Bali, Wingit itu. Jangan kira Bali tidak Wingit, makanya tidak berani-berani. Tapi di Surabaya masih memumpuk gitu. Sehingga kalau begitu masih belum ada yang perhatikan gitu loh. Ya tidak apa-apa gitu. Ya terus tidak nono satu ketika juga akan Wingit juga. Nah di Tengger sudah daerah Wingit. Ada cerita seorang serati itu pintar di daerah Brangwetan. Kemarin saya diberi informasi
Serati pinter mantra, pinter buat caken, tapi belum jadi mangku. Lalu ngancamlah dia. Loh, ini loh etikanya. Kan sudah bisa dan buat banter pinter. Malah mangku loh, sudah pulang mangku bisa. Nah akhirnya apa? Gending, lalu sampai diobati, diobati dengan dimandikan ke laut katanya gitu, karena pemisiknya begitu. Setelah dimandikan ke laut, lalu lupa tersandi aja lupa. Itu di tengah sudah sembuh, lupa tersandi. Coba tersandi dapat. Itu kepomon. Oke, nah kemudian satu lagi. Jeruk mangku biasanya kan yang lebih tua kan lebih mampu ya, kemudian pemangku baru ada begitu. Nah ini etikanya yang mangku tua jangan salah ngantor loh, salah ini loh. Ini terjadi di Juanda terjadi. Saya dapat Jakarta kan yang nggak bisa loh, gitu. Ya ditunggu dulu lah, nanti setelah selesai acara itu bertarung sampul mantuk gitu. Dari hanya itu kan boleh loh, sing benar tuh. Gini, oh ya kan gitu terima, apalagi depan umum nggak terima gitu. Lagi ini dikali, jadi yang kira cukup ini. Berikutnya ini yang terakhir Keramani Sembah yang sudah dapat informasi, nanti mudah-mudahan disampaikan di dalam PSM ya, bahwa yang puja Aditya itu kembangnya apa? Apa? Iya dong, hampir semua putih gitu loh. Itu maksud saya salah gitu loh, disalahkan oleh tokoh penerjemah harus merah gitu. Jadi begini, Om Aditya siapa Ranjotir Rakta Teja. Rakta itu merah. Iya, Rakta Teja. Teja itu sinarnya. Iya. Sinar merah gitu. Nah ini kan Rakta Teja ya, sinar merah. Rakta Teja, Sweta Pangkaja Madhyasti. Jadi Sweta Pangkaja putih, jadi Madhyasti ada di tengah-tengah. Jadi ada teratai putih sebenarnya, teratai putih di tengah-tengah. Oke? Nah, Om Aditya siapa yang Rakta Teja, namanya Sweta Pangkaja Madhyasti, Baskara ya namanya. Jadi kita bicara Baskara ada di sana. Nah sekarang yang dipuja teratainya apa sinarnya? Sinarnya. Kalau putih itu memuja sinar. Nih teratai ini. Tapi kalau sinarnya itu merah. Rata Teja. Nah ini gimana caranya menyampaikan? Ganti. Lalu setelah tahu itu, ya tahu dong. Lalu pemangku nih putih itu masih etika. Nah itu. Kalau nanti saya sampaikan miyegan dalilnya dirubah dalilnya. Ya kalau mau berubah ya di forum dong, di yang luas gitu, jangan sembarang. Ya aku sudah ngerti ini udah tahu nanti besok mangke sekar peta salah katanya. Itu salah sebenarnya gitu loh. Salah maksudnya jenuh salah. Bukan namanya nulis kadung loh. Ini ya nulis kadung ini. Putih dan merah saja. Nanti enggak putih dan merah dan suara itu. Itu yang nama dewa Adistana itu dua warna itu. Dua warna. Iya kan? Merah dan putih. Ya merah dan putih atau hitam dan putih boleh. Si atas dan bawah monggo. Kalau nggak usah pakai gitu. Ya jelas ya. Sudah. Nah kemudian niki yang menarik gongnya ini. Tapi Pak Ulun
orang kita di Bali, luhur kita kok sama dengan Tengger ya. Di Tengger itu ditempelkan di Honglun Basuki Langgeng supaya kaya raya sejahtera gitu. Tapi kita di Bali ditempelkan di Pancasembah. Sembah di mana-mana, nunas anugerahnya siapa? Oh anugerah manohara dewa data nugraha artanam sarwa pidana namo sarwa nugraha dewa dewi mahasidi yanya Angga. dan dari malat maka Laksmi coba ini saya sampai pikir iya Bali jadi karpenya juga gitu loh. Laksmi kan. Iya, karpenya suge ya emang anugerah suge gitu. Emang suge gitu loh anugerahnya suge toh itu. Tapi kalau jenengan tidak kenceng kesana ya nggak suge gitu. Atau sejahtera, anugerahnya masih sejahtera saja. Orang Tengger Honglun Basuki Langgeng, orang-orang kita di Pancasembah semoga sejahtera, semoga sugih. Ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi.